Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita waktu dan kesempatan untuk hadir di forum virtual ini. Ya, dalam rangka saya ingin menyebutnya sebagai forum pertukaran pikiran, ya, terkait dengan penyusunan rancangan peraturan bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Kemudian salawat dan salam juga kita sajikan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Asisten Administrasi Umum, terima kasih Bapak atas wejangannya. Insya Allah kita akan berkhidmat dengan serius sehingga apa yang Bapak arahkan menjadi kenyataan setelah penyusunan nanti diselesaikan. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Timur, terima kasih sudah menginisiasi kegiatan ini, ya. Dan kami yakin kegiatan ini akan sangat membantu dan akan memperkaya pengetahuan kita, terutama saya sendiri dan teman-teman atau bapak-bapak yang ada di perangkat daerah dalam menyusun peraturan bupati ini. Kemudian yang saya hormati Bapak-Bapak para kepala perangkat daerah, para pejabat eselon 3, para pejabat eselon 4, dan seluruh peserta yang sudah hadir di link di Zoom ini, ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini akan diganjar pahala oleh Allah dan membawa perubahan terutama di bidang kelembagaan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Ya. Sebenarnya saya ingin sedikit bercerita tentang eh, kenapa acara ini diinisiasi. Kami dan beberapa teman-teman di bagian organisasi, izin Bapak, ya saya ingin ralat bagian organisasi, ya, bukan bagian administrasi, Pak. Nah, ya, ya, jadi ya kami dan beberapa teman-teman tim yang di bagian organisasi beserta Pak Kabak juga tentunya mendeteksi adanya keresahan ataupun halangan ataupun permasalahan, ya, di perangkat daerah ketika melakukan penyusunan Perbuk tentang susunan tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja ini. Nah, apa buktinya, ya? Hingga hari ini, ya, deadline-nya itu 23 Mei. Hingga hari ini itu, ya, sebagai informasi untuk teman-teman, untuk Bapak dan Ibu sekalian, ya, baru sekitar 10 perangkat daerah yang menyerahkan dokumen dimaksud. Nah, ini artinya ada permasalahan yang serius, ya, yang harus kita jemput ke bawah untuk kita selesaikan bersama-sama. Mungkin terdengar klise, ya, tetapi ini penting, ya. Mungkin juga terdengar terlambat, ya, kegiatan ini, ya. Cuman prinsipnya lebih bagus terlambat daripada tidak hadir sama sekali, ya. Jadi itu mungkin pengantar dari saya, ya. Karena itu harapannya pada kegiatan hari ini, ya, semua problem tentang tata cara, ya, baik itu landasan eh, filosofis, sosiologis, yuridis tentang penyusunan perbuk ini, hari ini kita akan coba bicarakan. Kita akan sharing informasi. Apabila mungkin mentok, ya, saya pun tidak bisa menyampaikan, kita akan tunda jawabannya. Tapi apapun itu, saya berharap, ya, acara hari ini berjalan dengan interaktif, ya, tidak instruktif, artinya dua arah. Saya malahan sejak hari pertama mengusulkan agar kegiatan ini durasinya itu lebih lama ditanya jawab nanti daripada saya menjelaskan tentang eh, sub-sub dalam perbuk itu sendiri. Izin Pak, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mau share screen, ya.
Baik Bapak Ibu sekalian, apakah slide saya sudah terlihat? Sudah, Pak? Iya. Sudah terlihat, Pak. Ya, ya. Jadi memang maksud dari kegiatan ini Bapak Ibu sekalian ya, tadi sempat saya singgung di awal ya. Latar belakangnya itu adalah surat Bupati Aceh Timur ya, tentang perihal permintaan rancangan Perbu. Nah, jadi maksud dari tujuan dan tujuan kegiatan ini adalah yang pertama itu maksudnya itu kita agar bisa sharing informasi tentang apa substansi dalam Perbu itu, bagaimana tahapan penyusunan rancangan Perbu itu tersebut. Nah, seperti yang tadi saya singgung bahwa sudah ada dua surat yang diterbitkan oleh Bupati untuk meminta dokumen Perbu ini. Ya, namun 2 hari sebelum deadline-nya tiba, belum 50% perangkat daerah yang menyampaikan dokumen tersebut. Nah, inilah latar belakang kenapa kami menyimpulkan ada permasalahan yang serius dalam penyusunan Perbup ini. Ya, jadi Pak Ibu sekalian, ya, penyusunan dari Perbup ini, ya, seperti mana yang sudah kami tuangkan ke dalam surat, ada link Google yang bisa kita buka untuk mengakses contoh dokumennya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah mengunjungi link itu dan membuka eh, dokumen yang ada di dalamnya. Namun apakah kemudian itu menyelesaikan masalah? Terlihat belum, Bapak Ibu sekalian. Ya. Memang contoh yang kami hadirkan pada link tersebut adalah draft dari Perbub Bapedida. Draft itu yang bisa kita ambil atau kita rujuk adalah sistematik sistematika penulisannya. Sedangkan isinya, substansi secara yuridis, ya, secara sosiologis, secara filosofis, itu bisa jadi berbeda berdasarkan kebutuhan dan perkembangan kebijakan hukum pada urusan pemerintahan yang diampu oleh masing-masing perangkat daerah. Sebelum kita lebih lanjut, saya mau cerita sedikit tentang dasar hukum. Jadi daerah ini diatur dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang perangkat daerah. Ya, jadi pasal tentang ketentuan yang meminta atau mengatur bahwa perangkat daerah diatur dengan PP itu ada di pasal 232 ayat 1. Bahwa perangkat daerah itu harus diatur dengan PP atau peraturan pemerintah. Nah, menindaklanjuti pasal 232 ini, pada tahun 2016 diterbitkan PP 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yang pada tahun 2019 sudah diubah dengan PP 72 yang isinya itu kurang lebih adalah penguatan peran inspektorat. Nah, di pasal 3 PP 18 tahun 2016 diatur bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan perda. Kalau di Aceh kita sebut kanun. Apakah kanunnya sudah ada? Sudah, Bapak Ibu. Ada Kanun Kabupaten Aceh Timur nomor 4 tahun 2016 yang telah diubah sebanyak 2 kali. Terakhir itu tahun ini, kemarin paripurnanya. Namun karena belum diundangkan, maka saya memasukkan yang perubahan kedua di tahun 2021, ya, nomor 6. Nah, jadi pasal 6, ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati. Nah, pasal 6 Kanun 4 inilah yang menjadi dasar kita menyusun Perbup ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi di konsiderannya itu jelas bahwa eh, merujuk pada pasal 6 Kanun nomor 4 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Kanun 6 2021 dan nanti ke depan akan disebut sebagaimana telah diubah dengan perubahan ketiga tahun 2025, maka dengan ini ditetapkan peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi
serta tata kerja perangkat daerah. Jadi kira-kira tiga ini yang menjadi dasar hukum kenapa kita membahas atau menyusun perbuk tentang SOTK. Ya, mengapa perbuk SOTK perlu disusun dan ditetapkan kembali? Saya ingin mereview sedikit. Ya, memang familiar disebut perbuk SOTK. SOTK itu sejak eh, ada dulu PP 41 tahun 2002 tahun 2007. Jadi sejak PP itu diberlakukan ya, tentang organisasi perangkat daerah, istilah SOTK ini menjadi familiar. SOTK ini singkatan dari susunan organisasi dan tata kerja. Nah, apabila susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah ini kita akronimkan, maka memang singkatan SOTK ini nggak muncul ya. Tapi karena sudah familiar, makanya kita baik di provinsi ya di nasional pun disebut dengan Perbuk SOTK. Ya. Jadi yang dimaksud dengan Perbuk SOTK itu adalah perbuk tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas, badan, sekretariat di dalam eh, lingkungan pemerintahan Kabupaten Jawa Timur. Nah, mengapa Perbuk SOTK kita perlu disusun dan ditetapkan kembali? Ya. Ini semacam peranggapan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi peranggapan yang meyakini perbuk-perbuk ini disusun dan ditetapkan di tahun 2017 pasca PP 18 lahir. Ya. Jadi 2017 ke 2025 sekitar ada 7 tahun ya rentang waktu antara 2017 dan 2025. Sehingga kita meyakini apa yang tertuang dalam Perbu SOTK kita itu sudah tidak update terhadap perkembangan kebijakan dan kebutuhan hukum. Apakah itu cuma anggapan? Tidak, itu fakta. Ya, itu memang fakta. Ini faktanya. Ya. Bahwa ada banyak regulasi yang terbit kurun waktu 2017-2025. Ya, ini beberapa di antaranya yang kami coba hadirkan. Salah satunya adalah Permendagri 7 2023 tentang pedoman pembentukan dan nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah. Permendagri ini yang menjadi dasar dari pembentukan Bapperida. Insya Allah tahun ini kita akan punya Bapperida, Badan eh, Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah. Jadi Bapperida ini dasar hukumnya adalah ini Permendagri 7 tahun 2025. Kemudian apa regulasi lagi yang terbit di kurun waktu 2017-2025? Ada Permendagri 25 tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Inilah yang kemudian menjadi alasan kenapa Perbu SOTK kita perlu disusun dan ditetapkan kembali. Ya. Ada rentang waktu yang cukup lama antara penetapan 2017 dengan penetapan dengan sekarang ya, saat ini di tahun 2025. Tentu penyusunan perbuk yang akan kita lakukan ini nanti harus merujuk kepada ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh atau diterbitkan oleh instansi pusat seperti ini, Pak. Ya, Bu. Supaya memang apa yang nanti dicanangkan oleh nasional, ya, pusat, kita langsung bisa mengeksekusi, tidak ada hambatan di peraturan ataupun regulasi di tingkat lokal. Kemudian masih dengan pertanyaan yang sama, mengapa Perbuk SOTK perlu disusun dan ditetapkan kembali? Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kita sudah melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi, yaitu perampingan unit organisasi yang hanya menyisakan 2 level. Artinya apa? Yang disisakan 2 level itu adalah perangkat daerah yang kepalanya itu adalah eselon 2. Yang tersisa adalah pejabat administrator eselon 3 dengan eselon 2. Ya.
Jadi kita sudah melaksanakan itu. Kurang lebih ada 333 jabatan eh, pengawas setara eselon 4 yang kita sederhanakan. Nah, setelah kita sederhanakan, jabatan-jabatan itu, eselon 4 tadi, kita setarakan ke dalam jabatan fungsional. Ini sudah kita lakukan. Jadi inilah alasan kenapa perbub tersebut sudah tidak relevan. Pada pelaksanaannya, ketika kita buka perbub SOTK misalnya eh, Dinas Dukcapil misalnya, ya. Di situ semua struktur masih lengkap. Kasih A, kasih B, kasih C, ya, dan seterusnya. Sementara pejabat ataupun kepala seksinya sudah tidak ada lagi. Sudah perannya digantikan oleh pejabat fungsional. Nah, jadi itulah yang tidak relevan dan merupakan sebuah kecacatan dalam tatanan birokrasi. Ya, kemudian yang ketiga, Perbub ini perlu ditetapkan kembali dalam rangka menyesuaikan sistem kerja. Jadi memang kita punya PR besar ya, Bapak Ibu sekalian untuk menyelesaikan peraturan Bupati tentang sistem kerja. Namun demikian, per Januari 2023 telah terbit SE Bupati Aceh Timur tentang sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi. Nah, selama ini sebelum Perbub tentang sistem kerja selesai diundangkan, ditetapkan, SE inilah yang menjadi rujukan dalam kita mengatur atau menyesuaikan pola kerja setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan terlaksana di kita. Kami yakin Bapak dan Ibu sekalian sudah memiliki uh, SE ini ya, karena memang sudah disebar sejak 9 Januari, maaf saya ulangi, sudah sejak Januari 2023. Nah, jadi alasan ketiga ini yang menjadi sebab kita perlu menyusun dan menetapkan kembali Perbu. Nah, alasan terakhir adalah adanya perubahan ketiga, Kanun nomor 4 tahun 2016, yang kemarin itu diparipurnakan. Apa muatan dari kanun ini? Yang pertama, pembentukan Bapperida. Nah, seperti yang tadi saya singgung di halaman di slide pertama, bahwa pembentukan perangkat daerah itu dengan kanun. Ya. Bapperida adalah integrasi antara Badan Riset dan Inovasi Daerah dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Di nasional itu namanya BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Di daerah namanya BRIDA, Permendagri 7 tahun 2023. Nah, kita dengan alasan-alasan tertentu, termasuk efisiensi, ya, kemudian ketersediaan pegawai, maka mengintegrasikan Prida dengan Bapeda, sehingga nomenklaturnya menjadi Baperida yang sudah kita tuangkan ke dalam perubahan ketiga Kanun nomor 4 tahun 2016. Apakah cuma itu perbedaannya? Tidak. Di perubahan kedua Kanun nomor 4 ini, ya, ada beberapa perangkat daerah yang namanya sudah tidak sama ya dengan nama di Perbu SOTK-nya. Saya beri contoh ya. Misalnya Dinas Perikanan. Di Perbu SOTK-nya disebut Dinas Perikanan. Namun nomenklatur di Kanun 4 perubahan yang kedua di tahun 2021, nama perangkat daerahnya adalah Dinas Kelautan dan Perikanan. Jadi memang agak semeraut ketika penetapan kanun tidak dibarengi dengan penetapan perbub yang menjadi pedoman tentang SOTK-nya. Inilah Bapak Ibu sekalian yang akan kita coba bereskan, ya. Mohon dukungan dan bantuan dari Bapak Ibu sekalian supaya memang ada ketertiban di dalam pengaturan dan penataan kelembagaan kita. Target dari eh, penyusunan perbub ini hanyalah kepada 26 perangkat daerah. Saya
bersyukur ya karena terlihat sangat banyak pesertanya ya. Dan saya lihat chat juga ada dari sekolah ya, meskipun Perbu Perangkat Daerah ini tidak ditujukan atau ya surat bupati tadi tidak ditujukan kepada PTD ya, cuma ditujukan kepada 26 perangkat daerah yang merupakan perangkat daerah eselon 2. Bahkan kecamatan pun tidak. Karena kenapa? Kecamatan tidak lagi kita lakukan penyederhanaan birokrasi karena di situ memang sudah hanya ada dua level, eselon 3 dan eselon 2. Ya, jadi kebijakan penyederhanaan birokrasi ini hanya berlakukan bagi bagi instansi yang punya dua level atau lebih, gitu. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati ya, banyak yang bertanya ya, kenapa ada seksi yang disetarakan, kenapa ada sebagian yang tidak disetarakan, kenapa ada jabatan fungsional yang tidak dilantik. Dari 333 jabatan eselon 4 ya, yang kita usul, memang tidak semuanya itu eh, keluar rekomendasi penyetaraannya. Kalau penyederhanaan itu keluar, tetapi penyetaraannya tidak keluar. Kenapa? Yang pertama, karena pada saat pengusulan, ya, pada jabatan yang tersebut, ya, tidak ada existing pejabatnya. Proses pengusulan penyetaraan jabatan itu by name. Sangat banyak malahan kolomnya ya yang harus kami input, termasuk penghasilan sebelum dan sesudah disetarakan. Jadi pemerintah pusat sangat menjaga ya, agar tidak ada pejabat eselon 4 yang diperlakukan secara tidak adil, baik secara ekonomi maupun secara karir. Sehingga memang penyetaraan jabatan diusulkan by name. Ketika tidak ada nama, maka rekomendasinya tidak keluar. Itulah yang terjadi misalnya terhadap Dinas Capil. Ada beberapa kepala seksi itu yang masih sampai sekarang tidak keluar rekomendasinya. Masih kasih istilahnya. Tidak jadi fungsional. Padahal ya dalam permodelan di surat Menpan B467 garing KT titik 1 2021 ini ya, seharusnya di Capil itu seluruh dari perang seksi ya itu semuanya jadi fungsional. Tetapi karena pada saat kita usul ya pejabat yang bersangkutan belum definitif, tidak ada orangnya, maka Menpan tidak mengeluarkan rekomendasi. Ya. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang beberapa hal muncul. Ya. Kenapa saya sampaikan ini? Karena nanti struktur yang belum disetarakan itu tetap hadir dalam Perbu. Ya, jadi misalnya tadi ada kepala seksi A ya, dia tidak keluar rekomendasi penyetaraannya. Artinya dia belum fungsional. Maka strukturnya itu, seksi A itu tetap kita tuangkan ke dalam Perbu, Perbu SOTK ini. Jadi begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, ini dia. Bagi struktur organisasi yang tidak mendapat rekomendasi penyederhanaan birokrasi, maka struktur tersebut tetap dihidupkan dalam Perbu SOTK. Kemudian yang kedua, ya, kenapa hanya 26 perangkat daerah? Kenapa tidak ada dinas syariat Islam, tidak ada dinas pertanahan, ya, tidak ada dinas pendidikan daya, karena dinas-dinas yang tadi saya sebutkan ya berpeluang untuk kita kembalikan menjadi struktural. Kenapa? Pada jabatan-jabatan ya eselon 4 di sana tidak ada jabatan fungsional yang relevan. Misalnya di dinas syariat Islam, jabatan fungsional keagamaan itu penghulu, ya, salah satu contohnya. Kemudian penyuluh agama, tidak mungkin 8 pejabat fungsional di sana itu namanya sama, penghulu semua. Dan memang ya kita bercermin kepada beberapa daerah lain bahwa memang perangkat daerah istimewa dan khusus ya, itu tidak disederhanakan. Jadi itulah kenapa surat bupati tadi itu hanya ditujukan kepada 26 perangkat daerah.
Tidak ada perangkat daerah istimewa dan khusus di sana. Saya ingin juga sharing informasi Bapak Ibu bahwa perangkat daerah istimewa dan khusus ini tidak sama kanunnya dengan kanun 6 tadi, ya, tidak sama. Kanun tentang pembentukan perangkat daerah istimewa dan khusus kita punya 8 Bapak Ibu ya, dari dinas pertanahan, dinas 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 syariat Islam. Skill sharingnya kampus. Kenapa baru? Ya, kami semua. Sudah nampak Pak Di? Sudah terlihat? Sudah Pak. Iya, baik. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ada gangguan teknis ya. Mungkin tidak apa-apa, kita tidak usah ulang kembali ya. Mungkin eh, nanti kita akan share dari slide ini ya. Tadi penjelasan saya sampai kepada ya, ada 333 jabatan eselon 4 yang sudah kita setarakan ya. Ini kira-kira slide-nya Bapak Ibu sekalian. Tadi saya sudah singgung ya. Mohon maaf ada gangguan teknis tadi. Nah, jabatan-jabatan ini tentu sudah tidak relevan dan sudah tidak layak lagi dipertahankan karena para pejabatnya sudah tidak menjabat dan sudah menjadi pejabat nasional. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini adalah inti daripada slide saya. Jadi, ini yang kemungkinan akan menjadi fokus kami ya, bagaimana tahapan dan pembagian peran dalam penyusunan Perbu. Ya. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian ya, saya ingin kita nanti diskusi tentang ini ketika nanti di akhir saya jelaskan atau saya share screen tentang Perbup, rancangan Perbup yang sudah pernah kita buat. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tahapan dan pembagian peran penyusunan Perbup itu yang pertama adalah pembahasan draft Perbup oleh perangkat daerah. Perangkat daerah itu akan membahas di internalnya dahulu sebelum disampaikan ke kami. Apa kemudian tahapan-tahapan pelaksanaannya ya, menghimpun regulasi terbaru. Jadi Bapak dan Ibu sekalian di perangkat daerah itu wajib menghimpun regulasi terbaru ya, untuk kemudian dituangkan ke dalam draft Perbup yang sedang disusun. Kenapa ini penting ya? Karena ketika ada aturan atau regulasi terbaru yang luput dari kita, maka di kemudian hari akan menjadi masalah. Kami mungkin ya, meminta bantuan Bapak dan Ibu menghimpun regulasi terbaru ini karena keterbatasan kami dalam melakukan searching tentang regulasi terbaru. Kami juga tidak mampu menemukan seluruhnya. Ya. Inilah kenapa kami minta bantuan. Bapak dan Ibu sekalian cari regulasi-regulasi terbaru tentang urusan pemerintahan, tentang kegiatan-kegiatan yang Bapak ampu, yang Bapak kerjakan, melaksanakan sehari-hari. Kemudian nanti kita akan sharing tentang regulasi ini. Kita akan dalami bersama ya.
untuk menghasilkan draft yang memang sempurna atau mendekati sempurna lah gitu. Kemudian di internal juga itu harus mengidentifikasi nomenklatur, struktur, tugas, dan fungsi. Apa itu nomenklatur? Nomenklatur itu penamaan. Yang tidak boleh dirubah itu adalah nama dinas dan tipe dinas. Karena nama dinas itu hanya boleh diubah melalui kanun. Pembentukan dan penamaan dinas, badan, sekretariat itu melalui kanun, maka ya perubahannya pun harus melalui kanun. Begitu. Jadi nanti Bapak dan Ibu sekalian ketika membahas draft Perbup ini di internal, itu pastikan tidak merubah nomenklatur dinasnya atau badannya. Kalau Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu tetap menjadi dinas itu, jangan diganti. Apa yang boleh dirubah? Yang boleh dirubah adalah struktur. Bahas itu sehabis-habisnya. Kalau perlu ada dalam tanda kutip ya pertengkaran pikiran, ya, pertengkaran gagasan, organisir seluruh ide-ide, organisir seluruh informasi di internal ya untuk mendapatkan update dari struktur, tugas dan fungsi perangkat daerah kita. Kami harap itu untuk menjadi perhatian ya Bapak dan Ibu. Kenapa juga ini ditujukan kegiatan ini kepada seluruh pejabat eselon 3? Yang sudah-sudah para pejabat eselon 3 termasuk Kabid itu sangat paham mengenai hal ini. Karena para Kabid adalah orang-orang yang memang menjadi ujung tombak pelaksanaan pekerjaan. Jadi tentang regulasi pekerjaan, tentang tugas dan kegiatan itu sudah sangat khatam begitu. Itulah kenapa harus dibahas oleh internal dengan melibatkan para pejabat eselon 3. Kemudian samakan persepsi tentang kebijakan atau kebutuhan Pemkab yang berlandaskan kebijakan pemerintah pusat. Mungkin ada informasi nanti ketika searching regulasi ya. Ketika kita melakukan searching atau tracking regulasi di dunia maya atau di uh, kabupaten tetangga ya, di jejaring kita di nasional, kita mungkin dapat informasi bahwa sebenarnya dinas saya ini bisa dibentuk 4 bidang, tapi kenapa cuma 2? Nah, kita juga harus menyamakan persepsi ya tentang kebijakan atau kebutuhan Pemkab. Dalam PP 18, ya, penurunan tipe setingkat lebih rendah itu dimungkinkan karena alasan efisiensi. Nah, jadi itu juga kita harus pahami Bapak Ibu. Ya, jadi samakan persepsi ya di internal pemerintah perangkat daerah bahwa kebutuhan Pemkab adalah seperti ini ya. Meskipun kemudian di nasional itu berbeda nanti arahannya ya, tapi kita punya kebijakan sendiri, kita juga otonomi terhadap itu. Dimungkinkan lagi oleh peraturan perundang-undangan. Ya, kemudian tahapan kedua, Bapak dan Ibu sekalian, kami bagian organisasi mulai memainkan peran kami. Nanti di suatu waktu ya, kita akan komunikasikan ke Bapak dan Ibu sekalian, kita akan tetapkan jadwal untuk fasilitasi. Kita akan coba kupas ya, apakah kemudian landasan filosofis, ya, landasan yuridis, kemudian yang landasan sosiologis itu sudah tepat yang tertuang di dalam peraturan yang Bapak susun. Apa itu landasan filosofis ya? Landasan filosofis ini adalah ya alasan ya kenapa dinas tersebut harus disusun strukturnya sedemikian rupa yang kaitannya itu dengan uh, falsafah negara. Itu nanti kita akan coba bahas di dalam fasilitasi bagian organisasi Sedekap Aceh Timur ya. Ya. Kita ingin tahu apa misalnya alasan dinas itu nomenklaturnya dirubah. Ya, apa alasannya? Apakah kemudian ada cita-cita hukum yang lebih tinggi sehingga nomenklaturnya berubah begitu. Nah, kemudian ya
Alasan sosiologis adalah apakah ada kebutuhan dari masyarakat. Contoh, misalnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana. Ada satu bidang, ya, namanya adalah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Namun karena adanya kebutuhan masyarakat tentang atau adanya kebutuhan masyarakat terhadap pembentukan UPTD dan adanya kebutuhan filosofis, ya, dari cita-cita undang-undang untuk pembentukan UPTD perlindungan perempuan dan anak, nama bidang itu harus dirubah. Karena kenapa? Fungsi yang ada pada bidang tidak boleh dijalankan oleh UPTD. Kalau fungsi pada UPTD dijalankan oleh bidang, ya maka UPTD-nya tidak boleh dibentuk. Inilah landasan sosiologis yang saya maksud. Adanya kebutuhan masyarakat pembentukan UPTD, ya. Saya ambil contoh Dinas PP3KB tadi, ya, sehingga nomenklatur bidangnya dirubah. Nah, landasan sosiologis ini juga akan kita coba bedah nanti di bagian organisasi. Ya, kita berharap Bapak dan Ibu juga mencoba untuk memahami sampai ke sana, ya, supaya fasilitasi di kami nanti itu menjadi lebih elegan, yang mudah dan eh, berhasil guna gitu. Kemudian tentu ada landasan yuridis, ya. Di bagian organisasi kami akan nanti membahas tentang atau mengecek, ya, tentang landasan yuridis pembentukan ataupun perubahan struktur ataupun perubahan tugas dan fungsi di eh, dinas ataupun badan ataupun sekretariat Bapak dan Ibu sekalian. Jadi pada poinnya, bagian organisasi akan melaksanakan penyesuaian dengan regulasi terbaru. Kemudian juga menyesuaikan dengan kebijakan PMK. Pernah misalnya ada dinas yang berupaya menghadirkan bidang baru gitu, karena merasa skor ataupun pemutuhan, ya, dan bukan merasa, ya, saya ulangi, ya, karena memang kebutuhan, saya ulangi, karena memang skor dari urusan pemerintahan tersebut besar. Namun ada kebijakan di pemerintah daerah kita, ya, dan kebijakan itu dibolehkan oleh undang-undang. Kebijakannya apa? Yang tadi saya sebut, bahwa boleh menurunkan tipologi perangkat daerah dengan alasan tertentu, termasuk efisiensi ataupun keuangan begitu. Ya. Tipologi ini Bapak Ibu berpengaruh pada bidang, pada jumlah bidang. Tipe A maksimal 4 plus 1. Tipe B maksimal 3 dan tipe C maksimal 2 gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kami akan melakukan identifikasi tugas dan fungsi berdasarkan regulasi terbaru. Lagi-lagi, regulasi terbaru ini menjadi kunci. Makanya kami berharap kita perbanyak, ya, sama-sama perbanyak membaca, ya, untuk memperkaya pengetahuan tentang regulasi-regulasi terbaru tentang kelembagaan perangkat daerah. Nah, kemudian apa tahapan berikutnya? Ya, kita akan juga melibatkan bagian hukum. Ya, Bapak Ibu, setelah kita bahas, ya, bukan setelah, dalam pembahasan fasilitasi nanti di bagian organisasi, kita akan hadirkan bagian hukum. Bagian hukum akan menuntaskan atau menyesuaikan formatnya itu agar sesuai dengan format pembentukan produk hukum daerah. Karena itu, ya, di kegiatan hari ini, ya, saya lebih senang apabila kita tidak terjebak eh, dalam perdebatan tentang format. Karena format itu sudah baku, ya, sudah ada, tinggal Ibu Bapak dan download saja, ikuti, ya. Ya, karena kenapa? Ya, nanti ada bagian hukum, ya, yang akan menyesuaikan dengan format. Format dengan sistematika itu sama, hampir sama, tapi tidak serupa, Bapak Ibu, ya. Sistematikanya itu boleh diikuti, ya, dengan apa yang kami contohkan di link itu, ya, tetapi tidak semuanya sama. Ada perangkat daerah yang seluruh bidangnya hanya terdiri dari kelompok jabatan fungsional. Ada perangkat daerah yang bidangnya itu masih terdapat struktural atau kepala seksi, seperti yang tadi saya contohkan di Capil. Nah, kemudian
Peran kami berikutnya adalah mengirimkan draft itu pada gubernur. Nah, ketika sudah sampai di gubernur, kita siap-siap diundang, Bapak Ibu ya. Ya, salah satu alasan kita juga mencoba eh, menseriusi ya pembahasan Perbup ini karena pernah punya pengalaman ya, dalam tanda kutip dimarahi ya di biro organisasi karena dianggap yang dibawa ke sana adalah dokumen yang tidak layak untuk dibahas. Itulah sebabnya sejak saat itu kita concern untuk membuat draft yang layak untuk dibahas di level provinsi. Nah, di provinsi nanti apa yang akan dilakukan? Apa perannya biro organisasi? Tetap yang pertama menyesuaikan dengan regulasi terbaru. Ya, jadi di provinsi nanti biro organisasi ya akan menyesuaikan dengan regulasi terbaru, kemudian juga menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat. Kemudian juga mengidentifikasi tugas dan fungsi berdasarkan regulasi terbaru. Kemudian setelah eh, tahapan-tahapan ini selesai sana, maka biro organisasi akan menyiapkan rekomendasi gubernur yang akan menjadi pedoman atau menjadi landasan kita mengundangkan perbub tentang SOTK kita. Apakah di saat fasilitasi nanti dinas dan perangkat daerah terlibat? Jelas Bapak Ibu. Biasanya yang diundang itu adalah ya, asisten yang mewakili tentang kelembagaan perangkat daerah, kemudian bagian organisasi, kemudian bagian hukum, kemudian perwakilan dari perangkat daerah yang akan dibahas perbubnya. Nah, di provinsi, Bapak dan Ibu nanti juga akan ikut ketika jadwalnya tiba. Bayangkan apabila kemudian dokumen kita tidak layak, tapi kita bawa ke sana, kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Kita akan, ya, semoga itu tidak terjadi, Bapak Ibu. Sebenarnya, mari kita persiapkan dokumen ini sebaik mungkin, seideal mungkin. Nah, tahapan keempat adalah proses pengundangan, ya, proses tanda tangan dan proses pengundangan. Artinya, setelah ada rekomendasi gubernur, Gubernur menyatakan bahwa draft kita sudah layak untuk ditetapkan, sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kenapa gubernur yang menetapkan? Karena gubernur adalah perwakilan dari pemerintah pusat. Setelah proses keempat ini selesai, maka selesailah perbuk itu dan siap untuk dipedomani. Ya, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, ya. Tadi memang sempat disinggung oleh Bapak Asisten di dalam pembukaannya. Ya. Setelah ditandatangani, perbuk ini harus menjadi pedoman. Kita pernah melihat atau menemukan ya, ada yang bahkan tidak tahu Bapak Ibu sekalian tentang perbuk ini. Padahal ya, perbuk ini adalah perbuk yang akan mendefinisikan tugas dan fungsi masing-masing person dalam organisasi itu sendiri. Ya, ya. Kalau dulu Bapak dan Ibu sekalian ada yang terlibat dalam penyusunan Anjab dan ABK, itu juga dengan kami ya di bagian organisasi dengan tim, maka yang terlebih dahulu kita minta adalah perbubnya mana. Karena seluruh uraian tugas yang diurai dalam Anjab dan ABK itu, ya hulunya ada di perbub SOTK. Tugas kepala dinas diturunkan kepada kepala bidangnya. Tugas kepala dinas diturunkan kepada sekretaris. Tugas sekretaris diturunkan kepada kepala subbagian umum. Kepala subbagian umum tugasnya diturunkan kepada pelaksana. Begitu seterusnya. Jadi Perbuk SOTK ini akan mendefinisikan tugas anggota, ya, memperjelas juga jalur koordinasinya, ya, kemudian mempermudah pembagian job desk. Tidak lagi ada alasan itu bukan tugas saya, itu tugasnya si A, ya. Karena kenapa? Sudah diatur di Perbuk ini.
Untuk menjadi perhatian Bapak Ibu ya, tadi sudah saya singgung, pastikan ya nomenklatur dan tipologi perangkat daerah itu sesuai dengan Kanun 6 2021. Nanti kalau kanunnya tidak punya, nanti kita akan share ya. Jangan sampai sampai nomenklatur dan tipologi dinas itu dirubah. Misalnya dinas pendidikan dan kebudayaan ditambah lagi misalnya dinas apa begitu ya. Kemudian dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat ya diganti. Jangan, karena pergantian atau perubahan nomenklatur dinas dan tipologinya itu hanya dilakukan melalui kanun, bukan perbu. Ini apa yang terlihat di slide adalah eh, isi dari Kanun nomor 6 tahun 2021 tentang nomenklatur dan tipologi dinas. Kanun ini tadi yang membentuk dinas-dinas kita, badan, sekretariat, inspektorat, juga satuan polisi pamong praja. Nah, nah, ini tadi yang slide ini saya ambil dari draft perubahan ketiga Kanun 4 2016 yang kemarin itu diparipurnakan hari Selasa. Jadi di huruf E, ya, angka 1 sudah ada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Jadi setelah nanti diundangkan, ya, maka sahlah nama badan itu menjadi ini, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah sebelum masuk ke pembahasan, Bapak dan Ibu harus memetakan urusan pemerintahan yang diampu. Urusan pemerintahan itu ada di PP 18, Bapak Ibu. Ya, ada di PP 18 ya. Saya tidak ingat mungkin sekitar pasal 29 ya untuk perangkat daerahnya yang kabupaten kota. Jadi di dalam Perbup nanti kita juga akan sebut saya selaku perangkat daerah akan menjalankan urusan pemerintahan apa. Nah, ya. Jadi urusan pemerintahan ini salah satu hal yang sangat penting dan dapat menjadi perhatian kita. Kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, ini adalah beberapa urusan pemerintahan yang semuanya sudah dibenamkan ke dalam Perbup SOTK yang lama. Tinggal kita ambil dan sebutkan nanti. Salah satu kelemahan SOTK kita yang lama adalah tidak menyebutkan perangkat daerah ini. Jadi kami berharap apabila Bapak dan Ibu tidak ataupun kurang dapat memahami sebenarnya urusan pemerintahan apa yang kami jalankan di dinas ini, di perangkat daerah yang kami duduki ya, maka Ibu Bapak bisa berkoordinasi dengan kami. Ada perangkat daerah yang memang urusan pemerintahannya tercermin dari nomenklatur dinas. Ada yang tidak. Contoh ya, eh, Dinas Komunikasi dan Informatika ya. Ada. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian ya, saya harap komunikasi kita tidak hanya di forum ini, tapi juga nanti bisa hadir ke bagian organisasi untuk memperdalam dan memperkaya pengetahuan. Nah, apabila kemudian ada dua urusan pemerintahan yang digabung sehingga membentuk satu perangkat daerah, maka rujukan yang diambil ya, dalam menyusun SOTK itu adalah kedua regulasi dari dua kementerian atau lembaga yang mengampu urusan pemerintahan dimaksud. Contoh ya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana. Yang merah ini ya adalah urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Yang hijau adalah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dua urusan pemerintahan ini punya dua regulasi yang berbeda. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini itu regulasi yang dirujuk adalah regulasi dari Kementerian PPA. Dan untuk urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, regulasi yang kita jadikan rujukan untuk menyusun SOTK-nya adalah dari
BKKBN, peraturan kepala BKKBN. Jadi sedapat mungkin kita harus kombinasikan ya, kedua regulasi tersebut agar menjadi satu kesatuan sesuai dengan kebutuhan yang kita hadapi di dalam pembangunan atau struktur dalam di SOTK kita. Begitu. Termasuk juga misalnya Dinas Perpustakaan, Bapak Ibu. Ya. Dinas Perpustakaan juga mengampu dua urusan pemerintahan. Ya. Satu urusan perpustakaan dan satu urusan kearsipan. Gitu. Untuk urusan kearsipan ada peraturan Kepala ANRI, ya, Arsip Nasional Republik Indonesia. Kemudian untuk perpustakaan juga ada aturan tentang eh, eh, Kementerian Perpustakaan, bukan kementerian ya, lembaga perpustakaan, ya, saya lupa namanya. Ada aturan tersendiri. Nanti boleh di search ya Bapak Ibu. Itulah kenapa penting tadi dibahas di internal dengan menghadirkan seluruh pejabat struktural dan pejabat yang kita anggap perlu. Karena adanya penggabungan dan komparasi dua regulasi seperti ini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, ini adalah sistematika penyusunan perbubnya. Ya, saya izin mau langsung menampilkan tentang STK-nya saja ya, Bapak Ibu ya. Jadi biar terlihat lebih jelas. Apakah terlihat Bapak Ibu sekalian? Terlihat Pak Adi. Terlihat. Ya, baik. Ini adalah draft SOTK dari Baperida, Badan Perencanaan. Jadi kita lihat langsung sistematikanya di dalam uh, draft Perbup ini. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian juga sudah download ya. Kita akan coba bahas satu persatu ya. Kita bahas sekitar 5 menit saja Bapak ya. Nanti setelah ini akan dilanjutkan dengan eh, pertanyaan tentang problem yang atau kendala yang dihadapi. Ya, untuk konsideran ini menimbang ya, saya pikir ini bisa langsung diambil seperti ini bahasanya, ya, redaksinya seperti ini saja. Ya. Yang hanya perlu diperbaiki adalah mengenai konsideran menimbang yang B. Karena pasal 6 Permendagri 78 2021 dan selanjutnya ini ya, ini adalah ketentuan untuk pembentukan Baperida. Kalau untuk ketentuan pembentukan atau SOTK dinas dan badan yang lain itu akan berbeda, ya. Jadi ini akan berbeda. Tapi untuk yang pertama, ya, yang A itu sama. Kemudian yang C ini adalah Perbup SOTK yang lama. Jadi di sini kita menjelaskan bahwa Perbup STK yang lama itu sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika ada perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti. Ya. Nomornya akan berbeda Bapak Ibu. Ya. Cantumkan nomor Perbup masing-masing. Nah, kemudian D ini ya normatif ya bahasa yang sudah sangat sering kita lihat. Ini langsung dikopas saja. Kemudian peraturan perundang-undangan ini juga dikopas saja Bapak Ibu. Dipakai saja semua kecuali tentang Permendagri yang mengatur tentang SOTK khusus perangkat daerah tersebut. Contoh, ya, ini nomor 18. SOTK Baperida itu diatur dengan Permendagri 7 2023. Ini nanti disesuaikan. Kalau SOTK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mungkin diatur dengan eh, peraturan Kepala ANRI. Maka peraturan Kepala ANRI itu harus dicantumkan di sini, begitu. Jangan seluruh yang ada di sini dikopas, tidak. Ada yang harus dibuang dan ada yang boleh diambil begitu. Kemudian memutuskan ini tinggal diganti nama saja Bapak Ibu sekalian, diganti namanya ya, nama perangkat daerahnya. Ingat nama perangkat daerah tidak boleh diganti. Nah, di ketentuan umum ini tinggal ganti-ganti nama perangkat daerah saja Bapak Ibu. Atau ya, atau kalau seandainya sudah tidak ada lagi seksi di perangkat daerah Bapak dan Ibu sekalian, maka ya
seksinya tidak perlu dijelaskan di sini. Atau kepala subbagian sudah tidak ada sama sekali di perangkat daerah Bapak dan Ibu, maka penjelasan mengenai kepala subbagian ini tidak perlu, dihapus saja. Kalau seksinya masih ada, maka munculkan. Nah, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian bab 2 itu penetapan. Penetapan dengan peraturan bupati ini ditetapkan Perbuk tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, dinas, ya disesuaikan nama dinasnya ya. Kemudian lanjut ya. Nah, tadi Baperida ini ya sudah disingkat ya di atas di ketentuan umum. Terlihat ya Bapak Ibu ya? Izin Bapak Ibu apakah terlihat ini? Mohon izin Bapak Ibu apakah terlihat ini slide saya? Pak Rayani apakah terlihat? Terlihat, Pak? Iya, terima kasih. Sepi sekali ya, tidak ada yang menjawab ya. Mungkin ya. Jadi Ibu, Bapak yang terhormat ya. Jadi di bab kedua ini kita harus buat akronimnya ya. Kalau sudah dijelaskan di atas, maka akronim tadi singkatan nama dinas itu atau badan harus dicantumkan. Disinilah tadi letak urusan pemerintahan itu dicantumkan. Bapeda adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang, nah, perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian nanti bisa melihat perangkat daerah Bapak Ibu itu mengerjakan atau melaksanakan urusan pemerintahan apa. Misalnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Ya. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi urusan pemerintahan di bidang pengendalian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Begitu, Bapak. Itulah pentingnya kenapa kita tahu apa urusan pemerintahan yang kita mampu. Ya. Kemudian ini normatif saja, Bapak Ibu bisa langsung di copy paste ya, diganti apa-apa yang perlu. Nah, inti dari eh, perbub ini adalah di susunan ini, Bu, Bapak. Ya, jadi susunan organisasi ini adalah salah satu dari substansinya. Ini yang tadi saya sebut boleh kita sesuaikan dengan ketentuan terbaru. Barangkali nama bidangnya itu bukan ini lagi begitu. Karena di ketentuan terbaru ya yang tadi saya sebutkan ada yang memang nama bidangnya itu sudah berbeda. Nah, setelah kita bahas dan kita tentukan nama atau nomenklatur dari bidang, maka sebenarnya 50% pekerjaan kita sudah selesai untuk menyusun perbub ini. Ya. Kesulitannya itu kalau kami bayangkan ya hanya ada di sini ya dan di pasal tentang tugas dan fungsi. Gitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian bab berikutnya itu adalah tugas dan fungsi. Tugas dan fungsi ini hampir di seluruh regulasi rujukan yang tadi saya tampilkan itu ada. Nah, tinggal kita angkat ya dan kita sesuaikan ya kata-kata pembukanya. Apa kata-kata pembukanya? Ini. Ya, misalnya kepala dinas mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta melengkapkan program kerja dan semua kegiatan di bidang. Ya, jadi begitu masuk bidangnya, ya langsung kita sebutkan di bidang apa, gitu. Kalau di bidang perpustakaan disebut bidang perpustakaan dan kearsipan, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian fungsi ini ya rata-rata juga sudah ada di dalam peraturan perundang-undangan yang kita rujukan tadi. Rata-rata sudah ada dan tinggal angkat saja. Tinggal angkat saja, kemudian disusun sedemikian rupa ya, sehingga tidak ada yang tertinggal. Nah, sekretariat juga begitu. Rata-rata sekretariat itu tugas dan fungsinya sama.
kita punya kebijakan Bapak dan Ibu ya, sekretariat tugas dan fungsinya akan kita samakan semuanya. Jadi ini bisa langsung di copy paste ya untuk sekretariat. Langsung di copy paste ya. Cuman setelah di copy paste juga dibaca, mana tahu kami juga punya kekeliruan dalam pengetikan atau ada yang tertinggal ya. Nanti ketika fasilitasi di biro di bagian organisasi agar disampaikan kepada kami. Nah, kemudian di pasal berikutnya ya langsung dijelaskan tentang subbak karena Bapeda ini mengusulkan tentang, saya ulangi karena Bapeda ini ya kembali mengusulkan adanya subbagian program. Dan mereka punya landasan hukum untuk mengusulkan ini ya di Perbu di Perdi. Setelah pasal mengenai sekretariat, maka kita langsung kepada penjelasan tugas dan fungsi subbaknya. Ya, kalau tidak ada subbak lagi, ya, maka tidak usah dijelaskan ya. Tapi semua perangkat daerah di Kabupaten Jawa Timur itu punya satu subbagian, subbagian kepegawaian umum dan kepegawaian. Apa tidak perlu, makanya ya. Yang kita jelaskan di bawah tadi adalah apa yang kita tuangkan dalam struktur ini. Ya. Misal sekretariat terdiri sebagian program, sebagian keuangan. Kalau sebagian keuangannya sudah disetarakan bagaimana? Maka di sini diganti terdiri dari kelompok jabatan fungsional. Ya, ini diangkat ke atas. Nah, jadi kalau kita tidak punya lagi sebagian keuangan, evaluasi dan pelaporan, maka sekretariat terdiri dari sebagian umum dan kepegawaian, dua kelompok jabatan fungsional. Nah, apakah kelompok jabatan fungsional nanti perlu dijelaskan tugas dan fungsinya? Jelaskan, tetapi bukan pada bab tugas dan fungsi. Karena sekali lagi ini adalah perbuk tentang SOTK yang kita jelaskan, tapi secara terperinci adalah tentang strukturalnya gitu. Ya, jadi ini langsung kita rubah. Kemudian bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pengelolaan daerah terdiri dari kelompok jabatan fungsional, bidang atau kepala seksi, maka kita akan ambil pola dari sekretariat ini ya. Kita langsung copy ini. Kita langsung copy Bapak Ibu terdiri dari titik dua. Kita pastekan di sini ya. Bidang sehingga menjadi seperti ini. Bidang perencanaan pengelolaan dan evaluasi dan pembangunan daerah terdiri dari ya sub bidang apa begitu misalnya, atau kepala seksi atau kepala sub, tergantung dari kondisi penyederhanaan birokrasi di instansi duduki ya. Begitu juga dengan bidang-bidang lainnya ya. Kalau di bidang ini ya di Capil termasuk banyak seksi yang masih ada, makanya perbuknya itu seperti ini. Jadi di bidang perencanaan pengendalian ini contoh ya Bapak Ibu ya, terdiri dari satu subbidang atau kepala seksi atau kepala subbagian, yang kedua kelompok jabatan fungsional. Nah, begitu juga dengan bidang-bidang lainnya ini langsung bisa diambil ya, polanya sama seperti yang saya tandai ini, yang saya tebalkan penulisannya. Nah, kemudian ayat 2-nya ini langsung bisa dipakai ya. Bagian struktur organisasi sebagian tercantum merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Ya. Apa yang tadi kita jelaskan pada susunan ini, semuanya itu harus diurai ke dalam bab tugas dan fungsi. Termasuk kepala seksinya tadi, kalau memang ada. Ya. Urai semuanya di sini, Bapak dan Ibu sekalian, sehingga nanti eh, para struktural ini tahu apa tugas dan fungsinya sejelas-jelasnya. Ya, karena memang tujuan dari Perbup ini adalah untuk mendefinisikan tugas dan fungsi dari masing-masing pejabat struktural. Ya. Perlu diperhatikan Bapak dan Ibu ya, hanya pejabat eselon 2 dan pejabat eselon 3 yang fungsinya kita terangkan di dalam Perbup ini.
Sedangkan untuk pejabat eselon 4 yang masih tersisa itu tidak perlu dituangkan fungsinya kecuali ada perintah dari regulasi yang kita jadikan rujukan tadi. Tadi. Ya. Kecuali memang di misalnya di peraturan kementeriannya itu diamanatkan agar para kepala seksinya itu punya fungsi. Maka kita langsung ngambil saja seperti yang mereka arahkan. Nah, kemudian tinggal pasal-pasal ini ya, tinggal kita ambil, kita elaborasi ya. Misalnya ada dua ketentuan, kita akan pilih ketentuan mana yang kita akan taruh di bidang eh, apa begitu ya. Kita copy paste langsung kemari ya. Kalau dianggap bahasanya kurang sempurna, ya boleh disempurnakan, tetapi tidak menghilangkan substansi gitu. Memang Bapak Ibu sekalian, menyusun perbub ini bukan pekerjaan yang cepat gitu ya, butuh waktu. Kita tahu pembahasan peraturan perundang-undangan kalau di legislatif itu butuh waktu bulan-bulan. Ada pertengkaran di situ ya, ada adu gagasan yang hebat ya, ada urat saraf yang tegang di situ. Karena memang ini adalah tempatnya setiap gagasan informasi diadu sehingga menghasilkan redaksi dari pasal yang ideal gitu. Ya, kemudian ini normatif ya langsung jalan seperti biasa. Di bidang-bidang ini kita ambil fungsinya dan tugasnya. Tadi yang semuanya di struktur itu kita jelaskan semua di sini. Sampai habis Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada bab 4 yang khusus ya menjelaskan tentang kelompok jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional ya, itu boleh ditetapkan di perangkat daerah yang perhitungan kebutuhannya itu dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Ini bab ini langsung kopas saja Bapak Ibu. Ya, langsung di copy paste saja. Kenapa pasal 21 ini muncul? Karena tadi ketentuan ataupun peraturan Bupati tentang sistem kerja kita itu belum selesai. Makanya diatur bahwa ya kelompok jabatan fungsional punya tugas memberi pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepada unit organisasi serta pimpinan organisasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Bahkan diatur bahwa kelompok jabatan fungsional tersebut ya bisa menjadi ketua tim. Nah, jadi perbub ini ya sekalian mengakomodir tentang penyederhanaan birokrasi. Tadi saya sampaikan penyederhanaan birokrasi itu adalah tahapan pertama PSO, penyederhanaan struktur organisasi. Yang kedua adalah penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Yang ketiga adalah penyesuaian sistem kerja. Nah, perbub ini juga mengakomodir itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati ya, sisanya ini ya tata kerja ini saya pikir tinggal dikopas saja ya. Tata kerja ini ya mencerminkan bahwa ada pengaturan ya, ada pengaturan yang mengharapkan ya hadirnya efisiensi, adanya garis hierarki nanti yang memungkinkan kemudahan berkoordinasi dan kemudahan memberikan tanggung jawab kepada masing-masing pejabat baik itu pelaksana maupun struktural maupun fungsional di perangkat daerah. Ini tinggal di copy saja Bapak Ibu sekalian ya, kita percepat. Ya, ini langsung di copy saja disesuaikan dengan eh, juga ingin mencurahkan ya, kalian juga bisa menyampaikan ke saya kendalanya apa. Insya Allah kalau saya mampu jawab ya, kalau kita mampu jawab akan kita jawab hari ini sekarang ya. Kalau tidak kita nanti akan berjumpa di momen lain ya. Tentunya